Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Pemirsa Kopi Pahit TV, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampailah kita pada hari ini Kultum Ramadan, hari yang ke-29. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan iman, Islam, kekuatan takwa, sehingga kita bisa terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengabdian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu buah dan hasil dari tarbiyah bulan suci Ramadan adalah perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Karena puasa adalah antara kita dengan Allah. Lahirlah dalam diri kita perasaan terus diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun kita berada, bahkan apa yang ada di dalam lubuk hati kita, di dasar hati sanubari kita, semua dilihat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kemudian muraqabatullah ini melahirkan dalam diri kita kehati-hatian, kewaspadaan. Dan inilah inti daripada ketakwaan. Berhati-hati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waspada terhadap larangan-larangan Allah. Bahkan kewaspadaan itu sampai pada level sesuatu yang dihalalkan oleh Allah pun kita juga waspada, berhati-hati, tidak berlebihan di dalamnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah tentang kehati-hatian, tentang kewaspadaan. Adalah seorang pemuda bernama Sabit bin Zuta. Pemuda yang tumbuh dewasa di Irak, di Kufah. Suatu hari pemuda ini melewati sebuah sungai, dan di sungai itu dia lihat ada apel yang terbawa oleh aliran sungai. Dan kebetulan dia dalam keadaan lapar. Tentu situasi seperti ini mendorong dia untuk segera mengambil buah apel yang dibawa oleh aliran air itu. Segera dia santap. Karena dia dalam keadaan lapar, sedang membutuhkan. Di saat satu gigitan dikunyah dan masuk dalam perutnya, pemuda ini kemudian sadar, terperanjat, bahwa dia merasa bahwa apel ini bukan miliknya, bukan haknya. Berarti dia telah memakan sesuatu, memasukkan sesuatu dalam dirinya. Walaupun satu suap, walaupun satu gigitan. Akan tetapi ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selanjutnya pemuda ini dengan penuh kesadaran dan dengan penuh penyesalan dia susuri
sungai itu. Dia bawa sisa apel itu. Dan ketemulah di sebuah perkebunan. Perkebunan apel. Dan di situ ada penjaga. Segera dia bertanya, wahai Tuan, benarkah apel yang saya makan, saya bawa ini adalah jenis yang tumbuh di sini? Diperiksa oleh penjaga kebun ini. Benar, ini jenis apel yang ada di kebun ini. Lalu pemuda ini kemudian segera minta kepada penjaga ini untuk mengikhlaskan bahwa dia telah memakan sebagian dari apel itu. Kemudian dijawab oleh penjaga ini, wahai anak muda, aku di sini hanya penjaga. Pemilik apel adalah tuan saya yang tinggal ada 8 mil dari tempat ini. Masya Allah. 5 mil sampai dengan 8 mil. 5 mil berarti kurang lebih 8 kilo dari kebun itu. Dia susuri. Dia cari rumah pemilik apel itu. Sampailah dia kepada rumah pemilik apel ini. Dan dia sampaikan hajatnya, keinginannya bahwa dia telah memakan sebagian. Satu gigitan apel. Minta diikhlaskan. Agar kelak di hadapan Allah. Dia tidak membawa sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang haram. Karena memakan bukan haknya. Satu gigitan. Pemirsa yang dirahmati Allah. Begitu takutnya, begitu waspadanya, hati-hatinya pemuda ini. Apa jawaban pemilik apel itu? Wahai anak muda, aku bisa mengikhlaskan, memaafkan, merelakan apel yang kau makan itu, namun dengan syarat. Segera dia menyahut. Syarat apa yang harus saya penuhi, wahai Tuan? Syaratnya adalah engkau harus menikahi anak putriku. Kaget pemuda ini. Begitukah Tuan? Saya harus menikahi anak Tuan? Belum selesai dia menjawab. Tapi yang harus kamu ketahui bahwa kondisi anakku adalah dia lumpuh. Dia buta sekaligus bisu. Terbengong anak muda ini. Namun karena rasa takutnya, rasa ingin terbebas dari sesuatu yang haram, dia rela, siap untuk menikahi anak pemilik apel ini. Maka terjadilah apa yang terjadi, pernikahan atau akad nikah terjadi. Dan setelah akad nikah, keluarlah si putri ini dari persembunyiannya di kamarnya. Bertemulah pemuda ini dengan istrinya yang baru itu. Betapa kagetnya ketika dia mendapati seorang istri tidak seperti yang digambarkan oleh bapaknya. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak lumpuh. Akan tetapi segar bugar secara fisik sehat dan cantik jelita. Lalu langsung dikonfirmasi kepada putri ini, pada istrinya. Wahai istriku, ayahmu menyampaikan kepadaku begini-begini bahwa engkau adalah orang yang lumpuh, engkau orang yang buta, tuli, dan lain sebagainya. Kemudian dijawab oleh sang putri ini, wahai suamiku, benar apa yang dikatakan oleh ayahku, bahwa aku dikatakan lumpuh, tidak bisa berjalan, karena aku tidak pernah jalan kemana-mana. Kakiku tidak pernah aku gunakan untuk menuju ke tempat maksiat. Aku lumpuh dari segala macam maksiat dan dosa. Lalu dia bilang bahwa mataku buta, benar. Karena mataku ini tidak pernah aku pergunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian telingaku juga dinyatakan tuli oleh ayahku, benar. Karena aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Tidak pernah aku ikut dalam gosip, ngomongin orang, dan lain sebagainya. Masya Allah. Sungguh anugerah yang luar biasa
dari seorang yang sangat jujur, pemuda yang sangat hati-hati dalam menjaga diri apa-apa yang diharamkan Allah, mendapatkan jodoh seorang wanita yang bersih, wanita yang jauh dari maksiat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah buah dari muraqabatullah, melahirkan kehati-hatian. Sehingga berpadulah suami istri ini dan kemudian lahirlah seorang anak, seorang bayi yang kemudian tumbuh menjadi pemuda, menjadi tokoh, menjadi ulama terkenal sampai saat ini, yaitu An-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Beliau itu adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah, tokoh imam madhab yang pertama, guru dari para imam madhab yang lainnya. Dialah Imam Abu Hanifah, lahir dari seorang suami istri yang menjaga kebersihan, menjaga kesucian, menjaga makannya, agar tidak memakan, meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka lahirlah anak yang sangat soleh, orang yang sangat fenomenal di dalam dunia Islam, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dengan ketinggian ilmunya, akhlaknya, zuhudnya, sampai sekarang memiliki pengikut ratusan juta di penjuru dunia ini. Inilah buah dari muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan kehati-hatian, sampai kehati-hatian dalam bab makan dan minum, dan untuk selanjutnya makan dan minum yang halal, melahirkan saripati, bibit, lahirlah seorang anak yang soleh, salehah. Pelajaran yang bisa kita petik, pemirsa yang dirahmati Allah, mari Ramadan ini benar-benar kita jadikan sarana untuk terus merasa diawasi oleh Allah, terus menjadi hamba-hamba Allah yang hati-hati dalam segala bidang, termasuk dalam memakan. Karena makanan ini akan berdampak pada perilaku kita dan berdampak pada kualitas keturunan kita. Mudah-mudahan Allah lindungi dan jaga kita semua dari hal-hal yang diharamkan. Allah jaga dan lindungi anak keturunan kita untuk kemudian mereka menjadi anak-anak yang saleh-saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.